Seorang remaja putri dikabarkan menghilang. Keluarga pun menjadi khawatir dan segera mencari keberadaannya. Setelah melakukan pencarian berjam-jam, remaja tersebut belum juga ditemukan. Seorang anggota keluarga menyarankan untuk mencarinya di daerah pemakaman, dan benar saja, setelah mencari di daerah tersebut, mereka menemukan remaja itu dengan kondisi yang sangat tragis. Ia ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dengan kepala tertutup plastik, dan di tangannya terdapat bekas luka ikatan. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan bagaimana remaja tersebut bisa ditemukan dengan kondisi seperti itu? Sebelum lanjut, admin ingin mengucapkan selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama admin Jamur Story, di mana membahas kasus, tragedi, kisah nyata yang terjadi di seluruh dunia. Seperti biasa, kali ini admin akan membawakan sebuah kisah nyata yang berjudul Kasus yang sangat rumit dan membingungkan. Semua dibuat pusing dengan kasus ini. Bagaimana kisahnya? Dan inilah kisahnya. Seorang remaja putri bernama Jodie Park yang lahir pada tanggal 2 September tahun 1996, guys. Jodie dikenal sebagai gadis yang periang. Semua teman, keluarga, dan kerabat dekatnya sangat menyukai Jodie. Jodie dan keluarganya tinggal di sebuah daerah di Amerika Serikat bernama Constantine. Constantine adalah daerah yang ada di pinggiran Amerika Serikat. Diketahui bahwa jumlah penduduk di sana tidak terlalu banyak. Pada tanggal 8 November tahun 2007, Jodie pulang dari sekolah dengan sepedanya. Ia berencana untuk pergi ke rumah temannya. Beberapa waktu kemudian, karena hari sudah mulai gelap, sang kakak bernama Darren mencari Jodie ke rumah temannya itu. Namun teman Jodie mengatakan bahwa ia sejak tadi juga menunggu Jodie datang ke rumahnya. Namun hingga saat ini, Jodie tak kunjung tiba. Mendengar perkataan temannya itu, keluarga pun menjadi sangat khawatir dan segera mencari keberadaan Jodie. Banyak keluarga yang membantu dalam pencarian Jodie, termasuk kerabat dekat keluarga mereka yang merupakan seorang polisi honorer bernama Raymond Macon. Ia menyarankan agar pencarian Jodie dilakukan di daerah pemakaman yang ada di sekitar tempat itu. Akan tetapi, pihak keluarga tidak menanggapi saran dari Raymond. Setelah pencarian yang memakan waktu cukup lama, Jodie tetap saja belum ditemukan. Raymond kembali menyarankan untuk melakukan pencarian di tempat pemakaman. Akhirnya, pihak keluarga pun menyetujui. Dan tak disangka, mereka
melihat sepeda Jody yang tergeletak di sana. Jauh dari sepeda itu, mereka melihat Jody yang sudah tidak bernyawa dalam keadaan yang sangat mengiris hati. Jody ditemukan dengan kondisi kepala dibungkus plastik. Kondisi tangannya terdapat bekas ikatan dan diduga ia telah diruda paksa. Pihak keluarga sangat syok dan sedih melihat kondisi Jody saat itu. Pihak kepolisian segera menindaklanjuti kasus ini. Mereka mulai mencari dan mengumpulkan informasi untuk menangkap si pelaku. Polisi meminta keterangan dari semua anggota keluarga. Setelah menerima informasi tersebut, polisi pun menaruh kecurigaan kepada Raymond. Hal ini disebabkan karena ia berkali-kali menyarankan keluarga untuk mencari Jody di pemakaman. Tentu saja, saran Raymond membuat polisi curiga bagaimana bisa Raymond mengetahui di mana keberadaan Jody pada saat itu. Bahkan saat ditemukan, di tangan Jody terdapat bekas luka yang sepertinya itu adalah bekas borgol. Dan diketahui, di daerah tersebut tak banyak orang yang bisa memiliki borgol, dan Raymond adalah seorang polisi honorer. Tentu saja, hal ini semakin membuat pihak kepolisian curiga. Raymond pun dibawa pihak kepolisian untuk diinterogasi. Di sana, Raymond menjelaskan bahwa saat Jody menghilang, dia sedang berada di rumahnya. What you did during the day from work. Was home? That is not true, Ray. What do you mean it's not true? I was home playing PlayStation and dicking around the That house. is not true, buddy. How? Okay, where was I supposed to be then? Hal itu diperkuat dan dibenarkan oleh istri dan anak Raymond, bahwa Raymond ada di rumah. Pihak berwajib lalu mengambil sampel DNA Raymond untuk dicocokkan dengan DNA yang ditinggalkan oleh pelaku. Dan ketika hasilnya keluar, DNA Raymond tidak cocok dengan DNA sang pelaku. Karena tidak memiliki bukti yang kuat untuk menahan Raymond, ia pun dilepaskan. Saat itu kasus yang menimpa Jody menjadi kasus yang tak bisa dipecahkan. Namun pihak berwajib sangat yakin bahwa Raymond lah dalang di balik kasus ini. Tak hanya polisi, orang-orang di wilayah tersebut juga meyakini bahwa Raymond adalah pelakunya. Setelah kejadian ini, kehidupan Raymond berubah drastis. Ia dipecat dari pekerjaannya, dikucilkan oleh masyarakat sekitar, bahkan keluarganya sendiri serta istrinya memutuskan untuk berpisah dengannya. Ketika ia berjalan di keramaian, ia akan mendapat kata-kata sinis dari orang-orang. Ia menerima cemoohan. Bahkan, ia diperlakukan dengan tidak baik. Waktu terus bergulir, namun tetap hidup dalam kesengsaraan. Pada tahun 2010, pihak kepolisian kembali memanggil Raymond untuk diinterogasi. Mereka menggunakan segala cara untuk membuat Raymond mau mengakui segala perbuatannya. So, in regards to your statements to us, to the police, and to other police officers, I need to ask you, are they true? Yes. All of them? Yes. Saat itu polisi berkata bahwa mereka sudah memiliki bukti bahwa Raymond lah pelakunya. Petugas berusaha memancing Raymond untuk mengakui kejahatannya itu. Listen to me when I tell you, I know it was an accident. I know you didn't mean to kill that little I girl. didn't.
Okay? Damn. And I didn't listen, dude. I'm telling you, I know that. But in the process, I can know it all day long. But you have to, and I'm not asking you like you keep saying a lie. I'm telling you, our investigation shows you're involved in her death. Now it was either on purpose or it was accidental. And Yeah, you guys, I've been treated like hell ever since this fucking case started. My family's been treated like shit. I lost my job here at the police department. You know, and it's continued for something that I have no control over. You know, I love being a police we officer. didn't make the lies up, Ray. Yeah, I'm not lying. I had nothing to We do didn't with this make the damn lies. case. We didn't make the inconsistencies. We didn't make them up. You did. This is bullshit. Nothing against you guys. I respect you totally, okay? And Ryan, I respect you. But I had nothing to do with this son of a bitch. Setelah berkali-kali melakukan interogasi yang melelahkan, Raymond dilepaskan lagi oleh pihak kepolisian karena mereka tidak mempunyai bukti apapun dan Raymond tidak mau mengakui kejahatan itu. Waktu terus bergulir, pihak kepolisian tidak putus asa untuk menguak kasus Jody. Selama bertahun-tahun, sudah lebih dari 1.500 petunjuk dan 1.000 orang diinterogasi oleh pihak kepolisian. Namun kasus Jody belum juga terungkap. Ibu Jody yang bernama Jo Gilson memohon kepada pihak penegak hukum agar mereka terus berusaha dan tak menyerah untuk mengungkap kasus yang menimpa anaknya. Lalu pada tahun 2014, 7 tahun setelahnya, kembali Raymond dipanggil untuk diinterogasi oleh kepolisian. Saat itu, polisi langsung menjadikan Raymond sebagai tersangka. Di pengadilan, Raymond dinyatakan bersalah karena memberi keterangan palsu kepada petugas, lalu juga memiliki akses kepemilikan borgol, serta bertingkah aneh saat hilangnya Jody 7 tahun silam. Tanpa ragu dan pertimbangan, hakim pun memutuskan Raymond dihukum penjara selama 20 tahun. Pihak keluarga merasa sangat bersyukur atas pengungkapan kasus Jody. Meskipun keluarga Raymond merupakan kerabat dekat keluarga Jody, mereka sudah menaruh kecurigaan sejak lama terhadap Raymond. Itu disebabkan karena tingkah Raymond sangat aneh ketika Jody menghilang. It's kind of bittersweet because, you know, everybody that loves Jody is glad that the case is moving forward. But most of the McCann family is like family to us. So it's both families are suffering. Namun pada tahun 2015, saat Raymond telah menjalani masa tahanannya di penjara di daerah Wittigen yang letaknya tidak jauh dari Konstantin, seorang gadis berumur 10 tahun bernama Mackenzie Stafford diserang oleh seorang pria tua. Dijebak oleh pria tua itu ke dalam garasi dan mengancamnya dengan sebuah pisau. Namun beruntung, Mackenzie berhasil melawan lalu kabur dari tempat itu. Dengan segera, keluarga Mackenzie melaporkan kejadian ini kepada kantor polisi. Petugas dengan segera menangkap pelaku tersebut. Dia adalah seorang pria lansia berusia 65 tahun bernama Daniel Calfurlong. Dan saat DNA bapak ini diteliti oleh petugas, sangat tidak disangka bahwa DNA-nya sama dengan DNA yang ada di tubuh Jody. Polisi pun menginterogasinya lebih lanjut dan ia mengakui bahwa dirinya lah dalang dari kasus pembunuhan Jody 8 tahun silam. That's the purpose of this, is to tell us what you've done. Everything, completely, fully, truthfully. I killed Jody and that's it. I didn't kill anybody else. That's how I got it true. Daniel berkata bahwa alat yang ia gunakan bukanlah borgol, melainkan kabel beef. Saat ditanya apakah Daniel mengenal Raymond,
Ia berkata bahwa ia tidak mengenal Raymond sama sekali. Atas segala perbuatan yang telah ia lakukan kepada Jody dan juga magazine, ia dijatuhi hukuman 60 tahun penjara. Lalu, bagaimana kondisi Raymond setelah menjalani 20 bulan yang mencekam di penjara? Akhirnya, Raymond dibebaskan dan mendapatkan uang kompensasi. Seorang reporter lalu bertanya kepada detektif yang menjebloskan Raymond ke penjara. Detektif itu sendiri tidak merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan kepada Raymond. Bahkan, dia merasa sangat bahagia bisa memasukkan Raymond ke dalam penjara. But no apologies due to Ray McCann then? No, there's nothing to apologize for. I'd be very happy you put that on the news. I believe he knows something about that case that he wouldn't reveal to us for an unknown reason. If he wasn't involved, why not give it to us? Dari kasus ini, pesan yang dapat kita ambil adalah jangan berprasangka buruk terhadap seseorang, apalagi hanya didasarkan pada dugaan. Karena fitnah itu sangat kejam, dapat menghancurkan hidup seseorang. Carilah kebenaran berdasarkan fakta yang ada, jangan hanya bisa berkomentar dan mencaci orang lain. Oke lah guys, cukup sekian video-video yang saya bawakan. Bagaimana dengan kasus ini? Beri komentar di bawah guys. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Bye-bye. Kisah selesai.